Hai happy people, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA dengan materi genetika. Nah, genetika itu didapatkan di kelas 9 SMP semester ganjil. Nah, sebelum dimulai, mari kita simak baik-baik. Ini ada gambar anak-anak yang sedang mengangkat tangannya. Nah, bisa dilihat perbedaan dari satu anak dengan anak yang lain itu berbeda ya. Apa sih yang mempengaruhinya? Pastinya adalah gen dari orang tuanya. Apa itu gen? Nah, kita akan membahas dalam materi ini yang pertama, pengertian genetika, kedua, faktor penentu pewarisan sifat dalam genetika, dan yang selanjutnya itu adalah istilah-istilah dalam genetika, dan terakhir, persilangan dalam genetika. Jadi, tetap di video ini ya. Apa itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan istilah hereditas. Adapun faktor-faktor penentu pewarisan sifat, yaitu yang pertama adalah gen dan kedua adalah kromosom. Untuk lebih lanjutnya, silakan disimak baik-baik video ini ya. Sebelum membahas tentang gen, mari kita pahami pengertian dari materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Lalu, apa sih itu materi genetik? Nah, di dalam materi genetik itu ada molekul yang berperan di dalamnya, yaitu asam nukleat. Ada dua macam dari asam nukleat ya, yaitu DNA dengan nama lainnya deoksiribonukleik asid dan RNA atau namanya ribonukleik asid. Pada suatu untaian DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri dari setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi, adapun struktur molekul DNA yang terdapat di dalam gen ya, itu ada di gambar ya, silahkan disimak baik-baik. Itu ada struktur helix dan struktur kimia parsial DNA. Itu secara umum ya, untuk gambar dari DNA. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis dari induk kepada keturunannya. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan. Dari kromosom ya, bisa dilihat di gambar. Kepala kromosom disebut dengan sentromer, dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar ya. Yang pertama itu adalah metasentrik, di mana sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan. Dua, ada submetasentrik, di mana sentromer terletak agak ke tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Lanjut ada akrosentrik, di mana sentromer terletak di dekat ujung. Dan terakhir, telosentrik, di mana sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Jumlah kromosom. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N, atau berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N, atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom ya, atau 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya itu 23 dikali 2, sama dengan 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut dengan autosom, atau kromosom tubuh, sedangkan nomor 23 disebut dengan gonosom, atau kromosom kelamin. Ada dua macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y.
Pada wanita, kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah XY untuk kromosom kelamin. Nah, itu gambar dari kromosom X dan Y ya. Silakan diamati dengan baik. Istilah-istilah dalam genetika. Satu gen adalah satuan tertentu DNA yang ada dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Alel adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Parental adalah induk atau orang tua. Filia, keturunan, merupakan keturunan generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen dan tidak tampak dari luar. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Dapat diamati dengan mudah secara langsung menggunakan mata. Dalam persilangan, itu akan ditemukan perbandingan antara genotip dan fenotip. Lanjut, ada dominan, yaitu sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Homozigot adalah pasangan gen yang sama-sama kuat. Homozigot dominan, contohnya adalah A besar A besar atau M besar M besar. Homozigot resesif, contohnya A kecil atau M kecil M kecil. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama kuat, contohnya A besar A kecil atau M besar M kecil. Gregor Mendel adalah seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria yang meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. Mendel adalah orang pertama yang memperkenalkan teori pewarisan sifat, dan teori ini dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, untuk bunyi hukum Mendel baik 1 dan 2 silahkan dilihat ya di video ini. Persilangan dalam genetika. Nah, yang akan kita bahas dalam persilangan genetika ini, yang pertama adalah persilangan monohibrida yang terdiri dari monohibrida dominan penuh dan monohibrida intermediat. Dan yang kedua, persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda, dan untuk persilangan dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi, top stay tune ya di video ini. Persilangan monohibrida adalah persilangan antar spesies yang berbeda varietas dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrida menerapkan hukum satu Mendel atau hukum pemisahan gen yang sealel, yang menyatakan selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet peroleh satu gen dari alelnya. Adapun yang pertama, untuk monohibrida dominan penuh merupakan persilangan satu sifat beda, yang dimana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada dalam waktu yang bersamaan, maka sifat resesifnya tidak akan muncul. Contoh persilangan monohibrida dominan penuh, kita ambil tanaman berbatang tinggi yang dominan dari tanaman berbatang rendah. Kita ambil simbol T ya. Nah, kita tentukan parentalnya atau induk pertamanya itu tinggi dengan lambang T besar, kita silangkan dengan rendah yang lambangnya T kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya. Kalau gamet kita ambil satu hurufnya ya, dari tinggi dan rendah masing-masing, karena gamet tuh bersifat haploid atau tidak berpasangan, maka satu huruf sudah mewakili gamet. Selanjutnya akan terbentuk F1 atau keturunan pertama dengan persilangan T besar dan T kecil, sehingga hasilnya adalah T besar dan T kecil. Karena bersifat dominan, tinggi akan muncul di keturunan pertama. Lanjut, untuk parental kedua atau induk keduanya,
kita silangkan sesama F1 ya. T besar T kecil, kita silangkan dengan T besar T kecil. Nah, kita dapatkan gametnya, yaitu T besar dan T kecil, itu pula yang batang tengah T besar dan T kecil. Nah, selanjutnya bagaimana sih hasil F2-nya? Nah, ini merupakan hasil dari F2, di mana papan catur yang sudah dibuat itu ada untuk gamet jantan dan betina. Itu ada T besar T kecil juga disilangkan sesuai dengan permainan catur, sehingga menghasilkan perbandingan fenotip dan genotip sebagai berikut. Perbandingan genotip adalah perbandingan yang sifatnya dibawa oleh gen ya, yang tidak tampak, di mana perbandingan untuk tinggi T besar dengan lambang T besar itu 1, T besar T kecil itu adalah 2, dan T kecil itu adalah 1. Lanjut ada perbandingan fenotip, adalah perbandingan dari sifat yang tampak. Nah, jadi tinggi itu muncul 1 dengan lambang T besar, tinggi yang muncul dengan lambang T besar T kecil itu ada 2, dan rendah ada 1. Nah, karena dia bersifat dominan penuh, maka tinggi yang T besar T kecil akan dimasukkan ke dalam tinggi, sehingga total untuk tinggi itu adalah 3 dan rendah tetap 1. Untuk mencari hasil persentase, tinggal bagi antara jumlah yang dicari persentasenya dan jumlah keseluruhan hasil perbandingannya, dan kita kalikan 100%. Persilangan monohibrida intermediate merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan gabungan antara sifat kedua gen induknya. Contoh persilangan monohibrida intermediate, kita ambil contohnya adalah tanaman mawar berbunga merah dan disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Nah, kita tentukan parentalnya, topi satunya itu untuk merah kita gunakan lambang M besar. Kita silangkan dengan M kecil dengan dari mawar berwarna putih. Kita tentukan gametnya sama halnya seperti langkah-langkah dalam persilangan monohibrida yang dominan penuh. Kita tentukan gametnya karena haploid M besar untuk merah, kita silangkan dengan putih dengan lambang M kecil. Nah, maka keturunan pertama atau F1-nya adalah gabungan atau mix dari merah dan putih ya. Jadi warna baru muncul di sini, itu merah muda karena tidak ada dominan di sini. Jadi keturunan pertamanya adalah merah muda atau rose. Nah, selanjutnya untuk P2 atau induk keduanya, kita silangkan hasil F1 dengan sesamanya. Nah, gametnya pun muncul M besar dan M kecil untuk merah muda dan merah muda, M besar M kecil juga. Nah, bagaimana hasil F2-nya? Nah, inilah hasil dari F2 sama persis dengan persilangan dominan penuh. Karena kita menggunakan papan catur ya. Namun bedanya di sini hasil yang didapatkan dari perbandingan fenotip itu berbeda. Nah, untuk perbandingannya di gambar selanjutnya ya. Untuk perbandingan genotipnya ada sedikit perbedaan dari yang dominan penuh. Dimana di sini ada 3 warna yang terbentuk. Ada merah, merah muda, dan putih. Dimana merah itu perbandingannya ada 1, dan untuk merah muda ada 2, dan terakhir ada untuk putih itu 1. Dimana perbandingan fenotipnya itu sama dengan genotipnya. Cuman bedanya untuk dominan penuh dan intermediate, kalau di dominan penuh itu hanya 2 warna yang didapatkan, dan perbandingannya juga 3 berbanding 1 untuk fenotip. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya untuk intermediate ada 3 ya, karena ada warna gabungan yang terbentuk atau warna dari perpaduan antara merah dan putih. Persilangan dihibrida merupakan persilangan dengan 2 sifat beda
yang menerapkan hukum dua Mendel atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum dua Mendel berlaku pada saat pembentukan meiosis, yaitu pembentukan sel gamet. Gen-gen yang sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Persilangan dihibrida, kita ambil contoh tanaman mangga berbuah besar dengan lambang B besar B besar, rasa asam N kecil, kita silangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil, dan rasa manis dengan lambang M besar. Bagaimana ya perbandingan F2-nya? Mari kita simak di skemanya. Kita tentukan dulu P1 atau parental 1, atau induk yang pertama ya, itu adalah besar dan asam, itu dengan lambang B besar, M kecil ya. Kita silangkan dengan kecil dan manis, itu dengan lambang B kecil, M besar. Kita tentukan gametnya, itu ingat kita ambil dari dua sifat beda ini adalah masing-masing gamet dari dua sifat ya. Berarti B-nya kita ambil B1, M-nya kita ambil 1. Karena gamet, ingat sekali lagi, gamet adalah bersifat haploid atau tidak berpasangan. Lanjut, untuk B-nya kita ambil B kecil untuk disilangkan dengan B kecil dan M besar. Nah, F1-nya akan didapatkan B besar B kecil, M besar M kecil. Jadi, itu besar dan dominan ya untuk fenotipnya. Nah, kita lanjut ke F2-nya. Sebelum menuju ke F2-nya, kita tentukan dulu P2-nya atau induk yang kedua ya. Dari hasil F1 tadi, kita silangkan sesama F1. B besar B kecil, M besar M kecil, kita silangkan dengan B besar B kecil, M besar M kecil, dengan sifat fenotip besar manis. Gamet yang terbentuk itu adalah B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, kita buat papan catur lagi ya, seperti persilangan di monohibridanya. Kita buat papan catur di video selanjutnya. Berikut merupakan hasil F2 melalui papan catur. Ada gamet jantan dan betina, kita silangkan di papan catur ini sehingga menghasilkan beberapa keturunan. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, untuk perbandingannya kita lanjutkan dulu ya. Berikut merupakan hasil perbandingan genotip dan fenotip dari persilangan dihibrida. Bisa dilihat di gambar ya. Itu adalah perbandingan genotip yang terbentuk dari perbandingannya 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Nah, untuk mencari hasil persentase, silahkan anak-anak bagi antara jumlah yang dicari dengan persentase jumlah keseluruhan dari hasil perbandingan dan ingat dikali dengan 100%. Berikut merupakan latihan soal untuk persilangan dihibrida. Silahkan dibuat di catatannya atau di latihannya ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you on next video.